Kami dari kelompok 5. Saya Desrina. Saya Nian. Saya Rai. Saya Rota. Saya Desi. Selamat menyaksikan. Pengertian strategi dan strategi pembelajaran. Strategi diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Sedangkan strategi pembelajaran di dalam dunia pendidikan diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya kita masuk ke strategi penggunaan media pembelajaran. Strategi penggunaan media pembelajaran digunakan dalam dua strategi. Yang pertama, strategi penggunaan media pembelajaran berdasarkan tempat, dan strategi penggunaan media pembelajaran berdasarkan varian. Strategi penggunaan media berdasarkan tempat ini merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang melibatkan peserta didik dan pendidik dengan menggunakan berbagai sumber belajar baik dalam situasi kelas maupun di luar kelas. Penggunaan media di dalam kelas ini dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu, dan penggunaannya dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Sedangkan penggunaan media di luar kelas itu dikatakan bahwa media ini tidak secara langsung dikendalikan oleh pendidik, namun digunakan oleh peserta didik sendiri tanpa instruksi dari pendidik tersebut. Tetapi dalam hal ini orang tua dapat mengontrolnya secara langsung. Nah, yang kedua itu strategi penggunaan media pembelajaran berdasarkan varian. Dilihat dari variasi penggunaannya, media dapat digunakan baik secara perorangan, kelompok, atau peserta didik dalam jumlah yang sangat banyak. Media yang digunakan secara perorangan itu dilengkapi dengan tape recorder, proyektor film bingkai, earphone, layar kecil, dan sebagainya. Media yang digunakan secara berkelompok itu ada dinamakan sebagai big group, atau dalam secara berkelompok ini dapat juga digunakan media secara nyata, di mana medianya itu adalah kelompok atau orang-orang dari kelompok itu sendiri. Nah, yang ketiga itu media yang digunakan secara massal atau dalam jumlah yang sangat banyak. Di sini media yang digunakan itu ada seperti media pemancar seperti radio, televisi, atau juga digunakan dalam ruang yang besar seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang telah dipilih agar dapat digunakan secara efektif dan efisien perlu menempuh langkah-langkah secara sistematis. Ada 3 langkah penggunaan media pembelajaran, yakni pertama, tahap persiapan, kedua, tahap pelaksanaan atau penyajian, dan yang ketiga, tahap tindak lanjut. Pertama, kita membahas tahap persiapan. Persiapan maksudnya kegiatan dari seorang tenaga pendidik yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Dalam tahap ini, ada 3 proses yang dijalankan, yaitu pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan sebagaimana bila akan mengajar seperti biasanya. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan, cantumkan media yang akan digunakan. Selanjutnya, mempelajari buku-buku petunjuk yang telah disediakan. Dan yang ketiga, menyiapkan dan mengatur peralatan yang akan digunakan agar dalam pelaksanaannya tidak terburu-buru dan peserta didik dapat lebih mudah melihat dan mendengarnya dengan baik di lain waktu. Yang kedua, tahap pelaksanaan atau penyajian.
tenaga pendidik pada saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Pertama, yakinkan bahwa semua media dan peralatan telah lengkap dan siap untuk digunakan. Yang kedua, jelaskan tujuan yang akan dicapai. Dan yang ketiga, jelaskanlah lebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Dan yang keempat, hindari kejadian-kejadian yang sekiranya dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi dan ketenangan peserta didik. Dan tahap yang terakhir, tahap tindak lanjut. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Pada tahap ini dimaksudkan juga untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilakukannya. Yang selanjutnya ialah prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran akan memberi kontribusi terhadap efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Peran tenaga pendidik itu sendiri juga menentukan terhadap efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran. Peran tersebut tercermin dari kemampuannya dalam memilih media yang digunakan. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa prinsip. Adapun prinsip itu tersebut ialah prinsip yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Suatu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk pembelajaran yang lain. Prinsip yang kedua yaitu media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar bagi seorang pendidik, tetapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran tersebut. Prinsip yang ketiga ialah media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Dan prinsip selanjutnya, penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Prinsip selanjutnya, pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi tenaga pendidik. Dan prinsip selanjutnya ialah penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Oleh karena itu, haruslah dipilih untuk tujuan tertentu dan media yang lain untuk tujuan yang lain pula. Dan prinsip yang terakhir ialah kebaikan dan kekurangan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya saja, tetapi media yang abstrak dapat pula memberikan pengertian yang tepat. Berikutnya, manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaatnya adalah memperlancar interaksi antara pendidik dengan peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Sedangkan secara khusus dapat meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif jika dipilih dan dirancang secara baik. Media dapat membantu pendidik dan peserta didik dalam melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran.
Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini ialah, secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Adapun media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Dengan demikian, media pembelajaran dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Sekian pemaparan materi kami. Sampai